Halo, selamat datang. Teman-teman pernah kepikiran gak sih setelah orang yang kita cintai berpulang, apa masih ada yang bisa kita lakukan buat mereka? Apa hubungan kita benar-benar terputus? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan coba cari jawaban yang penuh harapan untuk pertanyaan ini. Waktu kita kehilangan orang yang kita sayang, rasanya tuh campur aduk ya. Ada sedih, kangen, dan seringkali ada rasa nggak berdaya. Rasanya pengen banget berbuat sesuatu buat mereka. Tapi pertanyaannya, emang bisa? Apa perbuatan kita di dunia ini benar-benar bisa sampai dan bermanfaat buat mereka di alam sana? Nah, biar kita paham seberapa pentingnya ini, ada satu hadis yang jujur bikin merinding. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang masuk ke dalam kubur dengan membawa dosa sebesar gunung. Kebayangkan betapa beratnya beban itu? Ini nunjukin kalau mereka di sana itu butuh banget pertolongan kita. Tapi, di balik gambaran yang mungkin terdengar menakutkan itu, ternyata ada harapan. Ada sebuah jalur penolong, semacam lifeline. Dan jalur penolong itu adalah kita. Orang-orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan jawaban tegasnya ada di hadis berikutnya. Ini luar biasa banget, coba deh dengerin. Kalau bukan karena orang yang hidup, niscaya binasalah orang-orang yang sudah mati. Wow, ini penegasan yang kuat banget kan? Artinya, doa dan amal baik kita di sini tuh punya kekuatan buat meringankan, bahkan menghapus dosa-dosa mereka yang sebesar gunung itu. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kerjanya? Kok bisa hadiah dari kita sampai ke mereka? Nah, ini bukan sekedar harapan kosong. Ternyata ada sebuah mekanisme spiritual yang digambarkan dengan sangat indah dan detail. Jadi prosesnya tuh digambarkan begini. Setiap kebaikan yang kita lakukan, entah itu sedekah, doa, atau bacaan Al-Quran, itu diubah jadi hadiah. Lalu malaikat datang membawa hadiah itu di atas nampan dari cahaya yang ditutup kain sutra. Terus malaikat bilang, ini hadiah dari Fulan, sambil menyebut nama kita. Coba bayangin betapa bahagianya mereka saat tahu kita masih ingat dan mengirimkan hadiah seindah itu. Dan yang lebih hebat lagi, dampaknya itu bukan nanti-nanti, tapi bisa langsung dirasakan, instan. Ada satu kisah luar biasa yang menggambarkannya dengan sangat jelas. Coba deh kita resapi bareng-bareng. Ada orang yang udah diambang bahaya, berhadapan langsung dengan tombak api. Terus, pada saat yang genting itu, ada satu doa tulus dari dunia. Semoga Allah merahmatinya. Dan seketika ancaman mengerikan itu hilang begitu aja. Ini nunjukin betapa doa simpel kita bisa jadi perisai yang sangat kuat buat mereka. Nah, kalau kita udah tahu bisa kirim hadiah, pastinya kita mau kirim yang terbaik dong, ya kan? Jadi, di antara banyak amalan baik, apa sih hadiah yang paling istimewa dan paling bermanfaat yang bisa kita persembahkan buat mereka? Jawabannya ternyata, hadiah terbesar yang paling utama adalah pahala dari bacaan Al-Quran. Ini dianggap sebagai kiriman yang paling agung, paling bercahaya, dan paling mereka harapkan. Dan ada yang lebih spesifik lagi. Ternyata ada satu angka nih yang disebut-sebut punya makna khusus dalam konteks ini. Angka 11. Kenapa ya? Jadi, ini dia rahasianya. Ternyata, ini merujuk pada amalan membaca surah Al-Ikhlas, surah yang sangat kita kenal, sebanyak 11 kali. Pahala dari amalan ini, saat dihadiahkan kepada almarhum, disebut sebagai salah satu hadiah yang paling powerful dan istimewa. Gimana cara ngamalinnya? Gampang banget kok, cuma butuh beberapa menit aja. Kita baca surah Al-Ikhlas 11 kali, terus niatkan dalam hati, ya Allah, pahalanya untuk almarhum ayahku, ibuku, atau siapapun yang kita cintai. Walaupun kelihatannya sederhana, banyak riwayat dari orang-orang soleh yang mengkonfirmasi betapa besarnya nilai amalan ini. Oke, mungkin ada yang bertanya, emang ini ada dasarnya? Gimana pandangan para ulama? Pertanyaan yang bagus. Wajar kalau ada diskusi soal ini. Sekarang, mari kita lihat gimana mayoritas ulama dan umat Islam dari generasi ke generasi menyikapi praktik ini. Intinya gini, meskipun ada perdebatan teknis di kalangan ulama, praktik mengirim pahala ini udah jadi bagian dari tradisi umat Islam selama ratusan tahun di seluruh dunia. Kuncinya adalah niatnya. Selama kita meniatkannya sebagai doa, kita memohon kepada Allah untuk menyampaikan pahala ini, maka mayoritas ulama sepakat ini adalah hal yang baik dan dianjurkan. Dan disinilah letak keindahannya. Semua ini ternyata bukan cuma soal membantu mereka yang udah pergi, tapi juga soal investasi buat diri kita sendiri di masa depan. Ada prinsip fundamental di baliknya.
Ada satu konsep keren dalam bahasa Arab, al-birru salaf. Simpelnya, artinya kebaikan itu kayak pinjaman. Apapun kebaikan yang kita pinjamkan ke alam semesta, suatu saat pasti akan kembali lagi ke kita. Dibayar lunas. Aturannya sederhana dan adil banget. Kalau kita ingat mereka, mendoakan mereka, kita pun kelak akan diingat. Tapi kalau kita melupakan mereka, ya, kita juga akan dilupakan. Dengan mendoakan mereka, kita sebenarnya lagi membangun sebuah tradisi kepedulian yang nanti akan kita tuai hasilnya. Jadi bisa dibilang ini kayak jaminan dari Allah. Setiap doa yang kita kirim buat almarhum, itu sebenarnya kita lagi mempersiapkan orang-orang yang nanti saat giliran kita tiba akan mendoakan kita juga. Ini adalah siklus kebaikan yang gak akan pernah putus. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya bukan lagi bisa nggak sih kita bantu, tapi lebih ke siapa yang mau kita bantu. Siapa orang terkasih yang akan Anda kirimkan hadiah cahaya dan doa malam ini. Semoga ini bisa jadi pengingat yang bermanfaat bagi kita semua.